Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian dalam keadaan yang sehat dan bersemangat dalam mengikuti perkuliahan yang merupakan salah satu program dari pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Muhammadiyah Kupang dan Institut Pendidikan SOE. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang menentukan persamaan garis dan bidang pada ruang berdimensi 3 menggunakan vektor. Dalam beberapa kasus geometri analitik atau persoalan geometrik yang kita selesaikan dengan pendekatan aljabar, seringkali kita lebih mudah menyelesaikan masalah menggunakan pendekatan vektor. Tidak terlepas juga pada dimensi 3 atau R3, kita seringkali menentukan persamaan bidang datar dengan memanipulasi variabel-variabel titik pada bidang dengan menentukan vektor normal. Vektor normal yaitu vektor yang tegak lurus bidang. Mari kita perhatikan sebuah gambar dimensi 3 di samping. Dimensi 3 dari X, Y, dan Z. Dalam gambar, kita melihat ada suatu vektor N, vektor normal, yang tidak nol dengan A, B, C. Kemudian vektor P0 P, di mana titik P0 itu berada pada X0, Y0, dan Z0. Kemudian titik P berada pada X, Y, dan Z. Jika kita ingin mencari hasil dot produk dari N dot P0P, kita menggunakan cara jarak N dikali dengan jarak dari vektor P0P dikali dengan cos alfa. Di mana berdasarkan gambar kita dapat melihat bahwa vektor N ini tegak lurus pada vektor P0P. Artinya tegak lurus bahwa sudut yang dibentuk itu adalah sudut 90 derajat. Sehingga cos alfa dapat kita ganti dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat hasilnya 0. Sehingga jarak N dikali jarak vektor P0P dikali dengan 0 hasilnya 0. Sehingga N dot P0P adalah hasilnya 0. Cara menentukan dot produk, kita kalikan setiap elemen daripada N, yaitu A, B, C dikalikan dengan X min X0, Y min Y0, dan Z min Z0 yang merupakan anggota daripada vektor P0P. Kita kalikan, kemudian kita jumlahkan. Jadi A dikalikan dengan X min X0 ditambah B dikalikan Y min Y0 ditambah dengan C dikalikan Z min Z0. Hasilnya adalah 0 sama dengan 0. Kemudian kita kalikan A dikalikan X, AX. A dikalikan negatif X0 adalah AX0. Kemudian B dikalikan Y, BY. Dikalikan B dengan negatif Y0 adalah negatif Y0. Kemudian C dikalikan dengan Z, CZ dijumlahkan dengan C dikalikan negatif Z0, CZ0. Sehingga dapat kita simplifikasikan AX ditambah BY ditambah CZ dikurangi dengan A X0 ditambah B Y0 ditambah C Z0 sama dengan 0. Seperti kita ketahui bahwa AX0, kemudian BY0, dan CZ0 ini merupakan sebuah angka. Sehingga jika kita jumlahkan atau kita operasikan, hasilnya adalah berupa angka
pula yang bisa kita ganti dengan D. Sehingga persamaannya menjadi AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Inilah yang kemudian kita sebut dengan persamaan normal vektor. Langsung saja kita pada contohnya. Misalkan tentukan persamaan bidang melalui titik P 2 negatif 5 7 dan tegak lurus vektor N 3 5 negatif 4. Untuk persamaan normalnya bisa kita mulai daripada A X min X0 ditambah B Y min Y0 ditambah C Z min Z0 sehingga dia menjadi 3X dikurangi 2 ditambah 5 Y di plus 5 dikurangi dengan 4 dikalikan Z negatif 7. Kemudian kita operasikan, kita mendapatkan bahwa 3X tambah 5Y dikurangi 4Z kurang 6 tambah 25 ditambah 28 sama dengan 0. Negatif 6 ditambah 25 ditambah 28 hasilnya adalah 47. Sehingga dapat kita buat persamaan normalnya adalah 3X ditambah 5Y dikurang 4Z ditambah 47 sama dengan 0. Inilah yang dinamakan adalah persamaan bidang P 2, 5, 2 negatif 5, 7 dan tegak lurus vektor N 3, 5, negatif 4 adalah 3X ditambah 5Y dikurangi 4Z ditambah 47 sama dengan 0. Kita lanjut pada contoh yang kedua, di mana melalui titik Q 3 negatif 1 7 dan tegak lurus vektor N 4 2 negatif 5. Kita operasikan seperti yang tadi kita sudah tentukan sebelumnya. 4 dikalikan X min 3 ditambah 2 dikalikan Y plus 1. Kenapa di sini plus? Harusnya kan Y min Y0. Di sini kita lihat bahwa Y0-nya adalah negatif 1. Sehingga negatif Y0 atau negatif 1 hasilnya menjadi positif 1. Kemudian dijumlahkan. Nah, kenapa di sini dikasih tanda minus? Karena N-nya adalah negatif 5. Sehingga negatif 5 ini yang kita substitusikan pada C. Sehingga dia menjadi negatif 5 dikali Z dikurangi 7. Kita operasikan, kemudian kita sederhanakan, dia menjadi 4X ditambah 2Y dikurangi 5Z tambah 25 sama dengan 0. Inilah persamaan bidang yang ingin kita cari atau akan kita tentukan. Saya rasa pertemuan kali ini atau cara menentukan persamaan bidang dalam vektor R3 ini masih bisa dikategorikan mudah karena kita sudah dapat menentukan persamaannya dari sebuah sistem persamaan normal yang telah kita tentukan terlebih dahulu. Selanjutnya ini adalah tugas yang teman-teman harus selesaikan. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan melalui LMS yang telah disediakan. Cara menentukan atau menyelesaikan tugas ini seperti contoh yang telah diberikan sebelumnya. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman sekalian terus semangat dalam belajar dan semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.